Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh tidak kerasa sudah kurang lebih H-3 gitu ya, atau 3 hari lagi kita akan menyaksikan satu laga yang penting buat Persib Bandung, satu laga yang bersejarah nantinya. Mudah-mudahan di ajang Asia atau ACL 2 ini kita berhasil meraih hasil maksimal, yaitu minimal lolos ke 16 besar gitu ya, karena target dari manajemen Persib Bandung untuk Bojan Hodak yaitu lolos dari fase grup ACL 2. Nah, nanti di tanggal 26 November kita akan menghadapi Lion City Seller, tim asal Singapura, secara away gitu ya teman-teman. Nah, nanti juga ada informasi dari manajemen Lion City dan dari panpelnya, terutama dari manajemen Persib Bandung juga yang sudah berkoordinasi. Ada satu himbauan penting buat teman-teman Bobotoh, disimak sampai dengan video ini berakhir teman-teman. Baik, kita mulai dulu saja. Ada satu kabar yang memang kemarin juga beberapa orang menanyakan tentang valid atau tidaknya kabar mengenai Barba yang katanya tidak akan balik lagi ke Persib Bandung dan hanya dikontrak setengah musim saja. Nah, ini memang apa ya, sudah kita bahas berkali-kali, ternyata itu hoax teman-teman. Jadi ya kita juga selalu berkoordinasi gitu ya, setiap pertanyaan kita jawab sebaik mungkin, karena ya ini juga buat kebaikan teman-teman Bobotoh. Jadi jangan mempercayai kabar yang memang masih samar-samar, apalagi yang langsung negatif banget. Jadi dari kemarin kan katanya Barba pulang ke Italia, nggak akan pulang ke Bandung lagi. Barba pulang ke Italia nyari klub baru di sana. Lalu Barba pulang ke Italia dan kontraknya memang hanya setengah musim. Tidak, Barba hanya kontrak memang satu musim, bukan setengah musim teman-teman. Jadi habis di bulan Juni 2026. Nah, ini memang kemarin sudah terbantahkan dengan sudah kembali lagi ke Bandung, sudah ikut latihan lagi, sehingga tim dokter dan juga fisioterapis ini sedang berkoordinasi apakah Barba akan segera bermain lagi untuk Persib atau ada himbauan khusus lagi gitu ya. Maksudnya ya masih harus memulihkan kesehatannya, kebugarannya. Namun ya insya Allah lah katanya Barba diajak, kemungkinan besar Barba diajak ke Singapura. Jadi Barba ini kan bukan cedera secara fisik gitu ya, hanya sakit DBD dan hanya untuk pemulihan kebugaran saja. Jadi tidak ada cedera kaki, tidak ada cedera yang memang secara fisik, sehingga ya bisa sudah otomatis normal lah menjalani latihan mah gitu ya, hanya untuk kebugarannya saja yang perlu ditingkatkan. Nah, kemungkinan besar dibawa ke Singapura, tapi antara dimainkan atau tidak itu keputusan dari pelatih kepala, kata tim dokter gitu ya. Kalau tim dokter kemungkinan hari ini pemeriksaan terakhir untuk Barba. Kalau memang ya kesehatannya sudah oke, kalau memang kondisi tubuhnya juga, kalau kondisi tubuh bisa ditingkatkan gitu ya, karena Barba salah satu pemain yang ketika datang di awal musim di Persib Bandung ini, pemain yang memiliki satu kebugaran yang luar biasa baik. Katanya dia juga salah satu pemain yang paling cepat beradaptasi. Wajar gitu ya, karena pengalaman dia dan juga dari kapabilitas seorang pemain, seorang Barba ini luar biasa teman-teman. Jadi kalau untuk hanya memulihkan kebugaran, saya pikir bisalah secepatnya dia mengejar ketertinggalannya gitu ya, karena bukan masalah cedera fisik, hanya sakit DBD itu kan bisa pulih, sekarang pun sudah pulih, katanya tinggal menunggu jam bermain lagi teman-teman gitu ya. Jadi yang menanyakan Barba diajak ke Singapura atau tidak, kemungkinan besar diajak teman-teman, tapi apakah bisa dimainkan atau tidak nanti oleh Bojan Hodak, itu yang menjadi pertanyaannya ya itu. Nah, ini juga teman-teman, sebelum kita masuk ke
pertanyaan dan kesapaan, kita juga ada Sabtu update yang mana sudah dikoordinasikan dari manajemen Lion City Seller ke manajemen Persib Bandung, yaitu himbauan ke teman-teman bobotoh yang akan away ke Singapura gitu ya. Jadi Persib Bandung kan insya Allah besok akan OTW ke Singapura, dan kita doakan saja tidak ada hal-hal yang halang merintang gitu, semuanya berjalan lancar dan selamat sampai tujuan. Nah, kalau untuk teman-teman bobotoh ini kan memang sudah ada penggalangan satu komunitas gitu ya yang akan berangkat ke Singapura. Nah, masalahnya ini yang dihimbau adalah untuk tiket yang disediakan panpel tuan rumah itu hanya 120 tiket. Ini juga memang menjadi masalah teman-teman, karena kapasitas Bishan Stadium yang ada di Singapura atau yang menjadi kandang Lion City Seller ini hanya bisa menampung kurang lebih 6.200 penonton saja. Dan ya kita tahu lah, nggak pernah penuh sebetulnya teman-teman, tidak pernah full ketika Lion City bermain di Singapura gitu ya. Jadi hanya ya beberapa, paling banyak beberapa ribu orang, tidak pernah sampai full. Ya, ini juga menjadi kendala adalah di satu sisi mungkin tiket yang disediakan kan 6.200 ini yang disediakan untuk tim Persib atau bobotoh hanya 120. Nah, bobotoh di sini itu kan pinter-pinter teman-teman, jangankan away nu jauhnya di udah jangankan yang di Indonesia yang dekat di udah, di luar pun dikejar teman-teman. Jadi tidak kehabisan akal teman-teman bobotoh ini membeli sebagian tiket untuk tuan rumah. Jadi tiket tuan rumah dibeli oleh ya teman-teman bobotoh gitu ya, baik yang perorangan maupun yang di kolektif. Nah, ini juga memang menjadi masalah. Akhirnya pihak panpel dari Lion City Seller ini ketahuan nih, ini orang-orang Indonesia yang beli, apalagi ya mungkin yang ada di sana juga gitu ya, yang sedang kerja, apalagi Viking Malaysia gitu ya, ini yang dekat, ini memang teman-temannya gercep gitu ya, beli, tapi ketahuan oleh panpel Lion City Seller. Tidak mungkin dikembalikan tiketnya, karena kan mereka juga di satu sisi mendapatkan keuntungan dong gitu ya. Namun apa yang diantisipasi adalah ketika nanti ada beberapa larangan. Jadi ketika bobotoh nanti away sudah datang ke stadion, ingat satu hal ini teman-teman, atau sebelum berangkat ingat pesan dari manajemen kedua kesebelasan baik itu Lion City dan Persib Bandung. Pertama, supporter Persib Bandung akan ditempatkan di satu tribun saja. Ingat teman-teman, hanya di satu tribun saja, itu sesuai dengan tribun tim tamu. Jadi yang merasa pendukung Persib katanya harus di tribun terpisah dengan tim tuan rumah. Jadi hanya ada dua tribun, tribun tim tuan rumah dan tribun tim tamu. Jadi pendukung Persib Bandung harus semuanya ada di tribun tim tamu. Nah, ini juga akan dijaga katanya, dengar-dengar sih karena kejadian kemarin di Selangor gitu ya. Jadi agak sedikit diperketat lagi, tidak boleh bawa ini bawa itu, katanya sih nggak boleh bawa banner juga ya. Ini bawa banner, bawa bendera katanya dilarang. Pokoknya sekarang lebih ketat kan. Musim kemarin juga Persib pernah main gitu ya dengan Lion City di stadion ini, itu juga katanya kalau dulu masih oke, katanya masih ada yang lolos. Sekarang katanya dilarang teman-teman, jadi tidak boleh bawa banner, spanduk dan lain sebagainya. Jadi yang datang cuma orang katanya ke stadion gitu ya. Tapi kita mah tahu lah bobotoh banyak akalnya, mungkin nanti bagaimana bisa masuk gitu ya untuk banner dan bendera lain sebagainya. Nah, ini teman-teman, yang pertama itu larangannya ada dua, jadi dipisahkan tribun tim tuan rumah dan tim tamu. Yang kedua untuk larangannya adalah ketika tiket yang dibeli, yang jatah tuan rumah yang sudah dibeli oleh bobotoh, katanya nanti akan dicek apakah dia supporter tim tuan rumah, tim Lion City atau tim Persib Bandung. Jadi ketika masuk akan dicek dia pakai baju apa nih, warna tuan rumah boleh masuk. Tapi kalau ada bacaan Persib, ada bacaan Bandung dan lain sebagainya, pokoknya yang terafiliasi dengan Persib katanya itu akan diusir. Walaupun dia punya tiket, sudah beli tiket, tidak akan dikembalikan tiketnya, diusir. Dan itu pun tidak bisa masuk ke tribun
tribun tim tamu katanya gitu ya. Jadi ya lapur we gitulah, untuk tiketnya mah lapur. Nah, ini perlu diwaspadai kalau yang mau masuk ke tim ke tribun tim tuan rumah harus menggunakan jersey dari Lion City atau jersey yang netral, yaitu putih dan lain sebagainya. Ingat teman-teman, Bobotoh juga kalau away itu pakainya putih. Jadi insya Allah lah, asal jangan ada atribut Persib gitu ya. Jersey putih masuk. Nah, ada antisipasi juga dari panpel Lion City gitu. Kalau memang pas di di dalam tribun ketahuan ada yang yel-yel menyanyikan atau memberi chance ke tim tamu, itu langsung akan diusir juga teman-teman. Jadi kalau memang di ring 2 lolos nih gitu ya, pemeriksaan tiket masuk ke tribun, di tribun kelihatan ada yang tiba-tiba kalau Persib cetak gol atau bagaimana dia ngorejat atau dia saking senengnya dia bersorak gitu ya, atau ya menandakan ciri-ciri dia supporter Persib, itu akan diusir karena teman-teman. Jadi ini banyak ketat sekali. Kalau Singapura ya lebih ketat dari Malaysia lah gitu ya, tapi tetap tidak ada kekerasan lah. Kalau Singapura lebih bijaksana gitu ya untuk pihak keamanannya. Jadi ya ini untuk Bobotoh yang akan away, kami doakan selamat sampai tujuan, karena ini pun tidak ada larangan away ya. Jadi ya kita doakan selamat sampai tujuan dan kembali ke Indonesia dengan selamat. Dan jangan lupa gitu, kalau memang Persib di sana menang, atau ya menurut Bojan Hodak juga, kita apapun masih bisa terjadi. Jangan melakukan hal-hal yang aneh-aneh teman-teman, jangan kayak di Malaysia lagi kemarin gitu ya. Jadi kita harapkan datang dengan aman dan pulang pun dengan aman, amin. Nah, ini update dari Bojan Hodak yang mengatakan bahwa Lion City Sailor itu akan bermain all out katanya, karena mereka membutuhkan kemenangan untuk bisa bersaing lolos ke 16 besar. Masa sih katanya tahun kemarin Lion City ada finalis atau ya peringkat 2 di ACL 2 gitu ya. Masa sekarang tidak lolos 16 besar. Jadi akan berusaha sekuat mungkin untuk mendapatkan poin sehingga bisa bersaing untuk lolos ke 16 besar. Untuk Persib tentu tidak ada tekanan, kata Bojan Hodak. Kita bisa menang, kita bisa seri, kita bisa draw. Kalau menang apalagi seri, udah otomatis Persib langsung lolos karena hanya membutuhkan 1 poin saja gitu ya. Kalau kalah ya masih ada 1 laga lagi di Bandung di tanggal 10 Desember menghadapi Bangkok United. Tapi sekuat tenaga kita akan memastikan langsung ke 16 besar. Jadi ya mohon doanya dan dukungannya saja karena jadi ya minimal bermain draw dengan Lion City kita sudah lolos ke 16 besar teman-teman, dengan sejarah baru untuk Persib Bandung gitu ya. Baik, itu sedikit himbauan dari manajemen kedua kesebelasan, dan kita masuk ke beberapa pertanyaan yang sudah dikirimkan ke tim redaksi. Langsung kita bacakan yang pertama. Apa ini teh? Kalau benar Bojan diminati PSSI, apa Bojan bisa nolak, Kang? Oh, bisa tuh, itu kan hak pribadi gitu ya. Bojan bisa nolak kalau memang dia nggak mau menjadi pelatih timnas gitu ya. Jadi kalau untuk masalah kontrak dengan Persib ya bisa dibicarakan gitu ya, karena Bojan pun sebelum ke Persib kan itu nego-nego dengan manajemen tuh ya harus meninggalkan KL City yang masih punya kontrak di sana. Tapi ya kita nggak tahu apakah benar atau bukan gitu ya, karena kemarin tuh memang kabarnya gitu, pelatih tuh ada 2 katanya, 1 pelatih yang memang masih menangani timnas, dan 1 lagi calon yang menguat adalah pelatih yang menangani tim domestik dan masih mempunyai kontrak, sehingga kita belum bisa mengumumkannya. Nah, ini ya siapa gitu. kita belum bisa bilang Bojan Hodak gitu ya, karena PSSI pun belum mengumumkan siapa. Tapi kalau clue-nya sih ya sebagian besar mengarah ke Bojan Hodak. Tapi ya sekali lagi kita tunggu keputusan PSSI saja, karena mulai minggu depan katanya akan mulai menginterview satu persatu calon pelatih tim nasional Indonesia gitu ya. Ada yang bilang Timur Kapaze dan lain sebagainya, tapi ya PSSI kan sudah bilang kemarin bukan merekrut yang pengangguran lagi, jadi ingin merekrut yang masih punya
pekerjaan atau masih ada kontrak. Jadi ya bagaimana untuk alurnya kita juga nggak tahu teman-teman gitu ya. Jadi kalau bisa nolak mah bisa, karena itu kan dari pribadi. Lalu yang selanjutnya, kenapa manajemen belum perpanjang Bojan, kontrak Bojan Kang, asal lelet pisan? Bukan lelet ya teman-teman, karena manajemen juga kami yakin sudah pernah mengajukan, tapi Bojan Hodak di sini juga apa ya, mungkin punya satu tujuan khusus lagi atau satu tujuan buat dirinya sendiri di masa depan gitu ya. Jadi bukan nggak mau memperpanjang, tapi bisa jadi dia ingin mempunyai satu kesempatan melatih di tim negara lain atau di tim nasional misalkan. Ini mah apa, tidak terkait pemanggilan PSSI ya teman-teman. Jadi ya mungkin belum diperpanjang karena berbagai alasan gitu ya. Ya hanya Bojan Hodak mungkin dan manajemen yang tahu. Tapi Kang Adi sendiri mengatakan bahwa kita terus memonitor, katanya kita juga selalu berkoordinasi. Ya jika memang Bojan mau nanda tangan kontrak ya nggak masalah. Kalau nggak pun ya kita tunggu sampai dengan kontrak Bojan berakhir, katanya sampai dengan bulan Mei 2026. Yang mudah-mudahan ada keajaiban di bursa transfer putaran kedua nanti, ketika rehat Bojan bisa nanda tangan kontrak perpanjangan. Kalaupun belum ya itu mah Bojan yang tahu sebetulnya kenapa belum memperpanjang. Kalau dari manajemen mah kami yakin teman-teman sudah mengajukan kontrak perpanjangan, tapi dari Bojan Hodak mungkin masih di hold, entah ada apa, mungkin ada yang kurang atau gajinya kurang atau bagaimana ya, nggak tahu ya, ini mah hanya asumsi saja. Tapi yang jelas manajemen sudah pernah mengajukan kontrak perpanjangan, tapi ya memang belum ada tanda tangan dari Bojan Hodak. Lalu selanjutnya, kontrak Goran Paulik lagi dong, lini belakang sudah oke, tapi lini depan masih kurang. Wah itu mah ya, kalau Goran kemarin bilangnya kan dia siap balik lagi ke Persib Bandung, tapi belum ada panggilan dari Persib gitu ya. Ya mungkin Persib bagaimana ngelempar ke Bojan juga mungkin ngelempar ke Persib atau gimana ya, kita nggak tahu lah. Kalau memang saling menguntungkan ya bisa saja didatangkan, tapi ya selama ini kan, atau dari Abah Gorannya lagi yang masih ingin bersama keluarga mungkin di Kroasia ya, kita juga nggak tahu ya teman-teman. Jadi belum ada info update lagi mengenai Goran Paulik. Lalu yang selanjutnya, ada beberapa teman-teman yang ingin disapa, katanya ada dari anakku FR. Wah ini mah yang komen pertama ya. Lalu ada dari Bakso Mang Engkus dari Ciamis. Wah mantap nih, kalau mampir ke Ciamis saya makan bakso Mang Engkus gitu ya. Lalu ada Kang Denny Konon di Cihamplas Cililin, ada Kang Tatan di Tanjung Siang Subang, ada Kang Udin Pleret, ada dari Nafas Konveksi di Lewi Goong Garut, ada Kang Irwan Ratulangi, ada Kang Rizal Sukandar, ada dari Boboto Viking Cijatem Sukanagara Cianjur Selatan, ada Mang Engki Iming, ada Kang Sam Godek, ada Bobotoh di Babakan Sari Cimahi Tengah, ada dari Bobotoh Perantauan di Sintang Kalimantan Barat, ada Bobotoh Tambak Baya, ada juga Bobotoh di Mandailing Natal Sumatera Utara, ada Kisunda Bobotoh di Pasir Gunung Manglayang. Wah mantap, dari Bobotoh Dago, dan terakhir dari Bobotoh Cikalon Kulon Cianjur. Hatur nuhun, masih ada, tunggu, masih ada katanya, ini baru muncul lagi. Wah banyak ternyata teman-teman, hatur nuhun. Kita lanjut, tadi dari mana? Oh sampai dari Bobotoh Cikalon Kulon Cianjur. Lalu ada dari Bobotoh Jogja, Bobotoh Kudus, Bobotoh Galunggung, Bobotoh Bogor, Bobotoh Depok, Bobotoh Sepuh, Bobotoh Kuningan Timur, Luragung, Kang Jainal Jatiwangi Majalengka. Lalu ada Kang Nanang Tiger Boy Manonjaya Tasik, dari Bobotoh Tangsel, Bobotoh Cibaduyut. Lalu dari Pak Asep Boboko Majalaya. Lalu dari Bobotoh Lampung Barat, Bobotoh Cikawet,
Kang Sugiman, Boboto Manglayang Renggensi, lalu Boboto Citayam Depok, Boboto Viking Majenang, dan terakhir dari Kang Nono di Pekalongan. Hatur nuhun semuanya yang sudah menyaksikan video ini, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi wawasan baru tentunya gitu ya. Dan sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum, Boboto, salam dunia.